Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Spoiler Jujutsu Kaisen chapter 262 telah dibocorkan oleh Miyamura. Sebelum Abdikos membahas spoiler ini, ada kabar menyedihkan karena sensei kita Gege Akutami sedang sakit. Jadi ya, kita hanya mendapat spoiler sangat-sangat singkat di chapter ini, yaitu hanya 7 halaman. Yang lebih menyedihkan, setelah 7 halaman ini, Gege akan libur selama kurang lebih 2 minggu untuk memulihkan kondisinya. Jadi kita baru akan dapat spoiler chapter baru lagi 3 minggu setelah hari ini. Tapi ya jangan khawatir, selama 3 minggu Abdikos akan menemani teman-teman kos dengan pembahasan tentang teori-teori gila dari jalan pikiran Gege Akutami. Yuk langsung aja kita mulai pembahasan Jujutsu Kaisen chapter 262. Check it bro. Spoiler pertama, chapter dimulai dengan Sukuna dan Yuta membuka domain. Yuta berhasil mengurangi ukuran penghalang Unlimited Void menjadi seukuran bola basket kecil seperti yang dilakukan Gojo. Narator mengatakan solusi yang dibuat Gojo untuk domain penghalang terbuka Sukuna adalah membuat domain penghalang kecil yang dapat menahan efek Malevolent Shrine selama kurang lebih 3 menit. Yap, ini sudah tampak jelas di layar monitor bagaimana Gojo memperkecil ukuran domainnya yang berakhir domain Malevolent Shrine Sukuna hancur setelah 3 menit. Yuta yang saat itu menatap layar monitor pada akhirnya mengikuti cara Gojo ini, yaitu memperkecil domain Unlimited Void Gojo. Spoiler kedua, Yuta mempertimbangkan kelelahan Sukuna. Aku bisa menahan domainnya selama 3 menit seperti Gojo Sensei. Narator, Sukuna telah mengurangi jangkauan teknik kutukan efektif hingga hanya mengelilingi penghalang Yuta dan menghilangkan batas waktu 99 detik Malevolent Shrine. Sebelum bertarung, Yuta bertukar jiwa dengan Gojo untuk latihan dan meningkatkan teknik barirnya. Yap, di sini juga diungkap bagaimana Yuta bisa memperkecil barir Unlimited Void untuk mengatasi domain Malevolent Shrine, yaitu dia menjalani latihan pertukaran jiwa dengan Gojo Satoru untuk meningkatkan kemampuan teknik barirnya. Buat yang tidak tahu, teknik barir didapatkan seorang penyihir garis miring roh kutukan jika mereka punya energi kutukan besar. Sementara domain expansion adalah kemampuan seorang penyihir garis miring roh kutukan untuk mengaplikasikan teknik kutukan pada teknik barir. Jadi ya, tidak semua yang bisa teknik barir bisa domain expansion. Contohnya Juzo. Tapi ya, mereka yang bisa domain expansion pasti bisa teknik barir, meskipun itu tidak lengkap seperti domain Megumi. Dan kebetulan sekali Yuta dan Gojo sama-sama bisa domain expansion dengan expert. Latihan Gojo dan Yuta lebih cocok dibandingkan latihan Yuji dengan Yuta. Bahkan Yuta bisa memperkecil domain Gojo, padahal kita tahu sendiri kalau Gojo bisa melakukan hal ini karena pengalamannya di Prison Realm alias dengan susah payah. Jadi kalau Yuta bisa melakukan apa yang dipelajari Gojo dengan susah payah, kemungkinan Yuta memang akan dapat buff yang sangat kuat dengan tubuh Gojo. Spoiler ketiga, Yuta, kurang dari 3 menit aku akan melukai Sukuna hingga dia tidak bisa mempertahankan Malevolent Shrine. Sukuna, aku akan menghancurkan Unlimited Void dalam waktu kurang dari 3 menit dan memperluas domain Malevolent Shrine hingga akhirnya membunuh semua orang. Yap, dua-duanya baik Yuta atau Sukuna sama-sama punya strategi yang mereka persiapkan untuk menghancurkan domain masing-masing. Yuta akan fokus menghajar Sukuna di dalam domain agar domain Malevolent Shrine hancur sebelum 3 menit. Sementara Sukuna akan fokus menghancurkan domain Unlimited Void. Entah caranya dengan apa, tapi yang jelas Sukuna tidak akan menggunakan Malevolent Shrine dia untuk menghancurkan Unlimited Void, karena Malevolent Shrine dipersiapkan Sukuna untuk membunuh semua penyihir sekaligus. Spoiler keempat, Yuta mencoba menarik Sukuna menggunakan blue, namun Sukuna tiba-tiba memperkecil jaraknya. Sukuna melingkarkan lengannya yang terpotong untuk menahan Yuta dan mendaratkan pukulan di wajahnya. Yap, Yuta dan Gojo mungkin cocok untuk latihan bersama, tapi sekali lagi, walaupun fisiknya Gojo, tapi otaknya tetap Yuta. Yuta tidak punya jalan pikiran untuk mendominasi atau pamer kesombongan layaknya Gojo, yang mana hal ini akan membuat Gojo berpikir out of the box untuk menanggapi perlawanan Sukuna. Jadi ya, yang dilakukan Yuta hanyalah mengikuti teks. Jika kemampuan Sukuna begini, maka counter dengan tubuh Gojo adalah seperti ini. Dan ini sangat fatal karena pertarungan Gojo dan Sukuna tidak berjalan seperti itu. Keduanya bertarung dengan penuh kesombongan. Ibaratnya Sukuna pamer A, Gojo balas dengan pamer B. Begitu juga ketika Gojo pamer B, Sukuna balas dengan pamer C. Ketika Sukuna pamer C ternyata gagal mengcounter B Gojo,
maka siap-siap mereka yang gagal mengcounter akan ditertawakan. Dan ya, adu kesombongan antara Gojo dan Sukuna ini sama-sama membuat keduanya bahagia dan menikmati pertarungan. Sukuna tidak sakit hati ketika diajak Gojo mirip bocah yang digandeng alien saat bersama Mahoraga dan Agito. Sementara Gojo tidak sakit hati saat diajak Sukuna otaknya hancur duluan karena terlalu banyak menyembuhkan teknik setelah domain. Yap, intinya kesalahan dari mengulang pertarungan dari Gojo versus Sukuna oleh Yuta adalah mengulang pertarungan tanpa ketulusan. Yuta sama sekali tidak menikmati pertarungan dengan Sukuna. Dia hanya merasa bertanggung jawab untuk mengalahkan Sukuna dengan menggunakan tubuh Gojo. Walhasil ditampollah Yuta oleh Sukuna karena dia berani mempermainkan tubuh mantan rivalnya. Spoiler kelima, Yuta bertanya-tanya bagaimana Sukuna mengatur serangan itu dan menyadari bahwa bersamaan dengan domain expansion, Sukuna juga menggunakan amplifikasi domain untuk menembus infinity yang memungkinkan dia mendaratkan serangan pada Yuta. Sukuna senyum jahat karena menurutnya para penyihir tidak bisa berbagi informasi tentang apa yang terjadi di dalam domain melalui gagak meme. Yap, simple, padat dan jelas. Yuta memang sempat menonton pertarungan Gojo dan Sukuna dan melihat domain Sukuna hancur setelah Gojo memperkecil domainnya. Tapi ya, apa yang terjadi sebenarnya di dalam domain Yuta tidak bisa melihatnya karena gagak meme tidak bisa menyiarkan sampai masuk ke dalam domain. Jadi wajar jika Sukuna bisa menghajar Yuta di dalam domain. Tapi ya, ada yang aneh di sini karena Yuta mengakses tubuh Gojo dengan teknik Kenjaku. Harusnya Yuta mendapat semua informasi dan memori dari pertarungan Gojo Satoru dengan Sukuna sebelumnya. Tapi kenapa Yuta tidak tahu kalau Sukuna menggunakan domain amplification di pertarungan melawan Gojo di dalam domain? Apakah ini plot armor untuk Sukuna lagi? Atau kalau ada fans Sukuna, mohon penjelasan komentarnya di bawah ya. Spoiler keenam, adegan berganti saat kita melihat Rika menangis dan berduka memanggil nama Yuta sambil memegang erat tubuh tak bernyawa Yuta. Komentar editor di akhir chapter 262, Rika telah bermanifestasi sepenuhnya tapi dalam kurung bersambung. Yap, 7 halaman chapter sangat tidak cukup untuk menjelaskan kekalahan Yuta. Rasanya seperti Yuta mati hanya dengan sekali tampol. Aprikos berharap chapter 262 tidak murni hanya 7 halaman. Aslinya pasti 19 halaman, tapi karena masalah kesehatan, GG tidak bisa melanjutkan deadline 19 halaman bahkan meski sudah mendapat jatah libur 1 minggu. Jadi ada 12 halaman yang di skip GG untuk mempersingkat pertarungan Yuta versus Sukuna. Bahkan kalau teman-teman perhatikan di akhir chapter, gambarnya terlihat masih seperti sketsa. Ini menandakan kalau GG sengaja men-skip 12 halaman chapter karena masalah kesehatannya. Jadi Aprikos berharap di Manga Plus atau di volume resminya nanti 12 halaman ini benar-benar diselesaikan oleh GG Akutami. Jadi ya, nantikan di pembahasan full chapternya. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Aprikos salam Mi.